I came out here with a box cutter in my sleeve. That's how little I trust you. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 6, 1000 pohon kecil darah. Rue berusaha keras untuk tetap bersih. Ia bahkan tak bisa membuka bungkus permen. Kali ini terlihat tekadnya sangat kuat. Semua proses menyakitkan ini harus ia hadapi. Bersama keluarganya, terutama ibunya yang sangat luar biasa. Rue juga menyadari ia telah menyakiti banyak orang dan perlu meminta maaf pada mereka. Kali ini ia mulai dari Ali. Ia benar-benar meminta maaf dengan tulus pada Ali, dan Ali memaafkannya. I forgive you. Ali pun mampir ke rumah Rue menjalin silaturahmi, terutama ia ingin memberi support pada keluarga Rue yang selama ini juga berusaha keras untuk menghadapi Rue yang kacau. Ali sangat bersimpati pada Jia, ia tahu bahwa hal ini pasti sangat berat untuk Jia, yang harus selalu mengalah karena kondisi Rue. Ia meminta Jia untuk tidak menahan perasaannya. Dan hal ini tentu memberikan tekanan lebih untuk Rue, agar ia berhasil bersih kali ini. When you let someone down again and again, I think it's fair to lose a little faith. Baiklah, kita beralih ke Maddie dan Casey. Tentunya setelah kejadian di episode sebelumnya, hubungan Maddie dan Casey jadi sangat buruk. Casey sibuk meyakinkan ibunya dan Lexi kalau ia tak bersalah karena pada saat itu Ned dan Maddie sudah putus. Tapi Lexi dan ibunya tak setuju. Sementara Maddie curhat ke Kat bahwa ia ingin membunuh Casey. Kat berkata ia bisa memahami hal itu. Yeah, because you fell in love with someone who spent years making fun of you. It's sad. Casey terus-terusan tantrum. Ini membuat Lexi dan ibunya lelah. Akhirnya Lexi memutuskan untuk mampir ke rumah Vess, menonton film bersama. Mereka berbagi mimpi mereka dan akhirnya saling berpegangan tangan. Dan ini terlihat romantis dan manis. Berbeda dengan kisah cinta teman-teman mereka yang selalu menunjukkan sisi seks. Scene beralih ke Faye yang bertemu dengan Custer di luar rumah Vess. Di sana Custer berkata kalau polisi sedang memburu pelaku pembunuhan Mouse. Dan Custer bersedia membantu polisi. Yo, this is Nate. I'm busy. Leave a message at the beep. Ned mengecek handphonenya dan melihat 38 missed call dari Casey. Tapi itu tidak mengganggunya. Yang ia sayangkan adalah tidak ada satupun panggilan dari Maddie. Ned pergi ke dapur dan curhat dengan ibunya. Ibunya memberi nasihat untuk tidak menikahi pacar yang ia temui di SMA. Selain itu mereka juga membahas ayahnya. Ned sangat senang Carl pergi dari rumah. Dan ibunya juga baik-baik saja serta siap mencari pacar baru. Ibunya sangat tahu sifat Ned yang sebenarnya. Ia tahu Ned adalah seorang pemarah. Ibunya bahkan tahu Ned mencekik Maddie, walaupun Ned tak mengakuinya. Karena seperti ayahnya, bagi Ned reputasi adalah segalanya. Ned mengobrak-ngabrik barang-barang ayahnya dan menemukan sebuah pistol. Ia lalu datang ke rumah Maddie dan menodongkan pistol ke mantannya itu, meminta Maddie mengembalikan CD-nya. Maddie yang ketakutan pun memberikannya. Lalu Ned berkata ia hanya bercanda, karena pistolnya tidak diisi peluru. You're not funny, bro. Setelahnya, Ned pergi ke rumah Jules, memberikan CD itu. Sepertinya ia ingin mencoba terlihat sedikit lebih baik di depan Jules. Kita beralih ke Kat. Ia akhirnya memutuskan untuk putus dengan Ethan. Namun sayangnya ia melontarkan alasan yang sangat konyol, yaitu ia punya penyakit yang mematikan. Hal ini tentu tidak dipercayai Ethan, namun Kat bersikeras. Setelah dari Jules, Ned lalu mengurusi Casey. Ia memang pria yang sangat sibuk. Ia meminta Casey untuk tinggal sementara di rumahnya. Setelah makan malam dengan Ali, Jia dan Rue tidur bersama. Rue ingin tahu kehidupan adik kecilnya yang sekarang, karena sepertinya ia sudah lama tak memperhatikannya. Dan Jia berjanji memberitahunya setelah Rue bersih. Ketika mereka sudah terlelap, ibu mereka masih sibuk mengurusi perawatan Rue. Ia ingin anaknya benar-benar lepas dari narkoba. Ia ingin rumah sakit memberikan perawatan terbaiknya. Dia memohon sambil menangis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Don't do it, son. Don't do it, son. Please. Dan episode berakhir.